Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab yang berjudul Al-Ahaditsul Khamsuna Fis Siyasati Syar'iyyah, 50 hadis tentang politik Islam, yang ditulis oleh Al-Ustadz Ismet Al-Hamuri, ya, Ustadz Ismet Al-Hamuri dari Baitul Maqdis atau Yerusalem, Palestina. Kita sampai pada hadis yang ke-16, ya. Al-hadisu as-sadisu asyara, hadis yang ke-16. Kita akan lihat kitabnya. Silakan teman-teman yang punya kitab, ya, dibuka kitabnya atau bisa melihat screen atau layar, karena kita akan tampilkan teksnya juga di layar. Ini akan saya bacakan, saya baca, saya terjemahkan dan saya sarah mungkin satu alinea demi satu alinea, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadisu asyara, hadis yang ke-16. Inatatu kullil mas'uliyati anil ummati bikulli afrodiha bil hakimi. Inatatu kullil mas'uliyati, penyerahan atau pengamanahan semua tanggung jawab, anil ummah, tentang umat, bikulli afrodiha, untuk semua individu-individunya, bil hakimi, kepada penguasa. Jadi artinya ini syariat Islam memberikan amanah, menyerahkan semua tanggung jawab mengenai umat ini menjadi kewajiban seorang penguasa atau al-hakim. Yang dimaksud al-hakim nanti di sini adalah seorang khalifah. Haddatsana Qutaibatu, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, nuqtah, titik. Ini artinya di skip karena sangat panjang rantai periwayatan. Jadi ini langsung pada sahabat yang meriwayatkan dari Nabi, yaitu an ibni Umar, dari Ibnu Umar, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi qal, mengatakan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ala, perhatikanlah, kullukum, setiap-tiap kamu, ra'in, adalah pemimpin, wa kullukum, dan setiap-tiap kamu, mas'ulun an ra'iyatihi, mas'ulun, bertanggung jawab, an ra'iyatihi, mengenai kepemimpinannya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amiru, maka pemimpin, alladzi 'alan nasi, yang menguasai manusia, ra'in, itu adalah pemimpin, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dialah yang bertanggung jawab mengenai urusan rakyatnya. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Warrajulu, dan seorang laki-laki, ra'in, adalah pemimpin, ala ahli baitihi, atas anggota keluarganya, wa huwa mas'ulun anhum, dan dialah laki-laki itu yang bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Wal mar'atu, dan seorang perempuan, maksudnya adalah istri dalam hal ini, ra'iyatun ala baiti ba'liha, dia adalah pemimpin atas urusan rumah suaminya, wa waladihi, dan juga bertanggung jawab urusan
anak dari suaminya. Wahia mas'ulatun anhum, dan perempuan itu atau istri itu bertanggung jawab terhadap urusan mereka. Wal abdu, dan seorang hamba sahaya atau budak, ra'in itu adalah pemimpin, ala mali sayyidihi, atas harta benda tuannya, wa huwa mas'ulun anhu, dan dia bertanggung jawab terhadap harta benda tuannya. Ala, perhatikanlah, fakullukum ra'in, maka setiap-tiap kamu, ra'in adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, dan setiap-tiap kamu bertanggung jawab, an ra'iyatihi, mengenai kepemimpinannya. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjut lagi satu hadis karena ini ada riwayat Imam Muslim, ada riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi redaksinya hampir sama. Hadatsana Abul Yamani, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, nuktah, titik, ini di skip karena rantai periwayatannya panjang, langsung di skip dari Abdullah bin Umar juga. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah dan Umar. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya dia, yaitu Abdullah bin Umar, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap-tiap kamu, ra'in adalah pemimpin, wa mas'ulun, dan bertanggung jawab, an ra'iyatihi, mengenai rakyatnya atau kepemimpinannya. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu, maka seorang imam atau khalifah, ra'in adalah pemimpin, wa huwa mas'ulun, dan dialah yang bertanggung jawab, an ra'iyatihi, mengenai rakyatnya. Warrajulu fi ahlihi ra'in, dan seorang laki-laki atau suami, fi ahlihi, mengenai keluarganya, ra'in adalah pemimpin, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan laki-laki itulah yang bertanggung jawab mengenai urusan rumahnya. Wal mar'atu fi baiti zaujiha ra'iyatun, seorang perempuan atau istri pada urusan rumah suaminya, ra'iyatun adalah pemimpin, wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan perempuan itu bertanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan kepadanya. Wal khatimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, seorang khatim, seorang pembantu, fi mali sayyidihi, mengenai harta benda majikannya, ra'in, dia adalah pemimpin, wa huwa mas'ulun, dan dia akan ditanya atau bertanggung jawab, an ra'iyatihi, mengenai urusan yang diserahkan kepadanya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit penjelasan bahwa tadi yang sudah saya bacakan itu adalah dua hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, kita bisa melihat di dalam dua hadis itu sebenarnya makna yang ingin disampaikan itu sama, hanya ada sedikit perbedaan-perbedaan redaksional. Nah, ada satu kata yang mungkin perlu saya jelaskan pengertiannya, yaitu kata ra'in. Kata ra'in secara makna bahasa atau lughawi, arti aslinya adalah penggembala, ya. Orang yang menggembalakan suatu binatang ternak, misalnya menggembalakan unta, menggembalakan kambing, menggembalakan sapi dan sebagainya. Maka ketika di sini Rasulullah mengatakan kullukum ra'in, setiap kamu adalah ra'in, itu maksudnya Nabi menyerupakan, atau dalam bahasa Arab tasbih, ya. Jadi ada gaya bahasa dalam bahasa Arab itu disebut tasbih, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi Rasulullah menyerupakan
seorang pemimpin atau penanggung jawab itu dengan istilah ra'in, yaitu seperti penggembala. Ya, jadi itu arti asli ra'in, itu arti aslinya adalah penggembala untuk binatang-binatang. Tetapi di sini kemudian orang-orang yang tadi disebut, setiap orang, bahkan seorang laki-laki terhadap urusan rumah tangganya, seorang perempuan untuk terkait dengan urusan rumahnya, ya, bahkan pembantu rumah tangga atau juga termasuk budak itu juga diserupakan sebagai penggembala oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kalau dalam ilmu balaghah, penyerupaan yang ada di sini ini disebut dengan tasbih baligh, ya, tasbih baligh, yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan menghilangkan kata-kata yang berfungsi menyerupakan atau adatut tasbih. Jadi kata yang berfungsi menyerupakan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya bagaikan atau seperti atau bak, bagaikan, seperti atau bak, itu kan sebenarnya ada kata itu, yang itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan adatut tasbih, yaitu satu kata untuk menyerupakan. Tapi ini kemudian dihilangkan, ya. Jadi kalimat aslinya kalau ini dianalisis secara ilmu bahasa Arab itu ala kullukum kara'in. Perhatikanlah setiap kamu adalah ka seperti ra'in, seperti penggembala. Tapi kata-kata ka yang bermakna seperti atau bagaikan itu kemudian dihilangkan. Ya, ini menunjukkan pengertian apa? Menunjukkan pengertian sangat mirip antara seorang pemimpin tadi atau seorang laki-laki atau seorang perempuan atau seorang pembantu itu sangat mirip dengan penggembala binatang ternak. Ya, karena saking miripnya itu kemudian adatut tasbih, yaitu kata untuk menyerupakan itu dihilangkan gitu. Sama halnya dengan ada satu kalimat pujian kepada Nabi Muhammad SAW itu anta syamsun, anta badrun, ya. Anta syamsun, engkau wahai Rasulullah, syamsun adalah matahari. Padahal kan aslinya anta kasyamsin, engkau wahai Nabi seperti matahari. Tapi kata-kata seperti ini, kata-kata seperti dihilangkan. Anta syamsun, engkau adalah matahari. Gitu. Itu artinya menunjukkan sangat miripnya Rasulullah dengan matahari, yaitu bisa menyinari semua bumi. Artinya bisa memberikan hidayah dari wahyu kepada semua makhluknya, sehingga siapapun yang menerima hidayah dari Nabi itu ibaratnya dia tidak hidup dalam kegelapan yang dia meraba-raba, tapi dia hidup dalam cahaya, sehingga dia bisa tahu mana jalan itu ada lubangnya, ada durinya. Dia tahu karena ada siang, ya, ada matahari yang menyinari sinar, yang menyinari kita dengan sinar yang sangat terang. Nah, jadi di sini ada yang namanya tasbih baligh, yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, akan tetapi dengan menghilangkan kata yang berfungsi untuk menyerupakan. Nah, maka dari itu kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, di dalam Syarah Sahih Muslim juz 12 halaman 529 yang ditulis oleh Imam Nawawi, beliau menerangkan kata ar-ra'i. Jadi ar-ra'i yang disebut dengan ar-ra'i huwa al-hafidhul mu'tamanu al-multazimu sholaha ma qoma alaihi. Yang disebut dengan ra'i, kata Imam Nawawi, adalah al-hafidhu al-mu'tamanu al-multazimu, yaitu pemelihara yang dipercaya, yang berkewajiban sholaha ma qoma alaihi, yang berkewajiban mewujudkan kebaikan pada apa-apa yang dia urus. Itulah yang disebut dengan ar-ra'i, yaitu orang yang memelihara, yang yang dipercaya,
yang berkewajiban mewujudkan kebaikan untuk sesuatu yang dia urus. Ya, itulah yang disebut dengan ar-ra'i. Jadi ini bisa, kata ra'i ini artinya umum. Ya, setiap orang yang dia itu menjadi pemelihara yang dipercaya, yang berkewajiban mewujudkan sholah. Ya, sholah itu artinya kebaikan terhadap apa-apa yang dia urus atau apa-apa yang dia diberi amanah padanya. Ya, sehingga di sini kita bisa memaknai kata ra'in. Kalau biasanya terjemahan di hadis-hadis dalam bahasa Indonesia ya, itu diterjemahkan pemimpin ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan pengertian ra'i, ar-ra'i menurut Imam Nawawi mungkin yang lebih tepat itu pemelihara ya. Pemelihara yang dipercaya, yang berkewajiban mewujudkan kebaikan apa-apa yang dia urus. Tapi jadinya nanti panjang ya. Ya barangkali tidak apa-apa kita terjemahkan secara populer ya, ra'in dalam arti pemimpin, tetapi yang dimaksud sebenarnya adalah seseorang yang dia itu ya tugasnya memelihara, menjaga sesuatu yang dia mengusahakan kebaikan pada sesuatu itu ya, seperti seorang penggembala binatang ternak. Kalau orang menggembala binatang ternak itu kan kalau ada bahaya-bahaya yang mengancam binatang ternak, misalnya dia menggembala kambing, ada serigala yang mengancam, dia akan berusaha mengusir serigala itu. Kalau misalnya kambingnya itu dia terancam bahaya, misalnya dekat dengan, kalau zaman sekarang mungkin dekat dengan jalan raya atau dekat dengan rel kereta api, ketika ada mobil yang lewat atau kereta api yang lewat, dia akan berusaha untuk menghindarkan binatang yang diamanahkan itu jangan sampai ketabrak mobil atau terlindas kereta. Ya, itulah makna seorang penggembala. Oke. Kita lanjutkan bacaan kita pada penjelasan atau syarah dari penulis. Yang nampaknya penulis ini memfokuskan pada bagian hadis yang khususnya terkait dengan istilah imam ya, atau pemimpin. Jadi fokus beliau di sini terkait dengan al-imam atau al-amirul ladzi 'alan nas. Kalau riwayat Imam Muslim bunyinya fal amirul ladzi 'alan nas. Pemimpin yang mengatur urusan manusia, ra'in, itu adalah seperti penggembala, dia menjadi pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya. Lalu dalam riwayat Imam Bukhari bunyi hadisnya adalah fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam atau khalifah itu adalah bagaikan penggembala, artinya dia menjadi pemimpin dan dia adalah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Nah, ini nampaknya beliau fokus pada kalimat itu karena kita bisa melihat ada garis bawah ya terhadap teks tersebut. Nah, sekarang kita baca syarahnya yang ditulis oleh beliau dalam kitab ini di halaman 63. Kita lihat baris ketiga dari atas ya. Wal hakimu wal amiru was sultanu wal imamu bimaknan wahidin. Wal hakimu, dan yang dimaksud dengan al hakim penguasa. Wal amiru, dan pemimpin, was sultanu, dan sultan, wal imamu, dan imam, bimaknan wahidin, itu pengertiannya adalah satu, pengertiannya sama. Wahwal ladzi, yaitu dia adalah orang yang yar'a, dia adalah orang yang yar'a, memelihara syu'unal amati, urusan orang-orang umum atau urusan masyarakat, bil islami, dengan Islam. Fahuwa mas'ulun an ra'iyatihi, maka dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya. Jadi beliau memberikan keterangan kepada kita dalam hadis-hadis tadi yang dimaksud dengan kata imam ya. Kemudian ada kata amir dalam hadis tadi. Yang pertama, Imam Muslim menggunakan redaksi al-amir, al-amirul ladzi 'alan nas, amir yang menguasai manusia. Kemudian dalam riwayat Bukhari menggunakan kata imam, fal imamu ra'in ya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Beliau mengatakan
pengarang kitab itu bimaknan wahid ya, kata-kata itu memiliki makna yang sama, yaitu intinya adalah huwallazi yar'a syu'unal 'ammati, yaitu orang yang memelihara urusan-urusan masyarakat bil Islam, berdasarkan Islam, fahuwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dialah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya atau urusan-urusan rakyatnya. Adraka dzalika Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu indama tawallal khilafata. Abu Bakar As-Siddiq telah memahami pengertian hal itu ketika beliau memegang kekuasaan khilafah. Akhrajal Bukhari haditsa Umar. Imam Bukhari telah mengeluarkan hadis Umar an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qal, telah berkata Abu Hurairah, lamma tuwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wastakhlafa Abu Bakrin ba'dahu, kemudian Abu Bakar Siddiq menggantikan Nabi setelah Nabi wafat, wa kafara man kafara minal arabi, dan telah kafir orang-orang yang kafir dari kalangan orang Arab. Jadi di sebagian orang Arab itu ada yang kafir setelah Nabi meninggal. Qala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berkata li Abi Bakrin, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kaifa tuqatilun nasa, bagaimana engkau, kata Umar kepada Abu Bakar, kaifa tuqatilun nasa, bagaimana engkau akan memerangi manusia, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yaqulu, hingga mereka mengucapkan la ilaha illallahu, hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang patut disembah illallahu, kecuali Allah. Faman qala, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallahu, faqad asama minni malahu, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah faqad usima, mungkin ya, faqad usima minni maluhu, maka terpelihara, usima minni maluhu, maka terpelihara harta dia dari aku, ya, wa nafsuhu, dan juga terpelihara jiwanya, illa bihaqqihi, kecuali dengan atas dasar haknya, wa hisabuhu 'alallahi, dan hisabnya terserah Allah. Qala Abu Bakrin, maka berkatalah Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakati. Abu Bakar menjawab, wallahi, demi Allah, la uqatilanna, sungguh aku akan benar-benar memerangi, man, siapa saja, farraqa baina sholati waz zakati, siapa saja yang memisah-misahkan antara sholat dengan zakat. Fa inna zakata haqqul mali, karena sesungguhnya zakat itu adalah hak pada harta atau kewajiban yang terdapat pada harta. Wallahi lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Wallahi, kata Abu Bakar, demi Allah, lau mana'uni iqalan, kalau sekiranya mereka tidak membayar zakat yang berupa iqalan, yaitu berupa tali yang biasa digunakan untuk mengikat unta. Maksudnya ini adalah kinayah terhadap harta yang sedikit. Jadi wallahi, demi Allah, lau mana'uni iqalan, kalau sekiranya mereka tidak mau membayar zakat kepadaku harta yang sedikit, yaitu tali yang digunakan untuk mengekang unta, kanu yu'addunahu, yang dahulu mereka membayar zakatnya, ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
laqataltuhum, niscaya aku akan memerangi mereka ala man'ihi, ketika mereka tidak membayarkannya. Faqala Umaru, maka berkatalah Umar, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qitali fa araftu annahu al-haqqu. Umar mengatakan fa wallahi, maka demi Allah, ma huwa illa an ra'aitallaha qad syaraha sadra Abi Bakrin. Maka demi Allah, kata Umar, tidak lain yang aku lihat adalah Allah telah membukakan hati Abu Bakar As-Siddiq lil qital, untuk melakukan perang. Fa'araftu, maka aku mengetahui annahul haq, bahwa dia berada dalam kebenaran. Adraka Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu hadzal makna. Demikian juga Umar bin Khattab telah memahami makna ini, yaitu makna seorang penguasa itu adalah bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya. Fakana yaqulu, maka dahulu Umar bin Khattab pernah mengatakan, lau matat syatun ala syattil furati dha'i'atan la dzanantu annallaha azza wa jalla sa'ili anha. Lau matat, kalau sekiranya mati, syatun, seekor kambing, ala syattil furati dha'i'atan, kalau sekiranya mati seekor kambing di pinggiran sungai Eufrat, dha'i'atan, karena dia itu hilang atau tersesat, la dzanantu, sungguh aku mengira, annallaha, bahwasanya Allah azza wa jalla sa'ili anha, akan meminta pertanggungjawaban kepadaku mengenai kambing tersebut. Wa adraka dzalika Umar bin Abdul Aziz, demikian juga Umar bin Abdul Aziz telah memahami hal itu, yaitu makna bahwa seorang khalifah atau pemimpin itu bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya. Fadakhalat alaihi Fatimatu zawjuhu wa huwa yabqi fasa'alathu. Pada suatu saat masuklah kepadanya Fatimah, istrinya. Wa huwa yabqi, sementara Umar bin Abdul Aziz sedang menangis. Fasa'alathu, lalu kemudian istrinya itu bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz. Faqal, maka berkatalah Umar bin Abdul Aziz, qad wullitu min amri hadhil ummati ma wullitu, sungguh aku telah diberi kekuasaan untuk memegang urusan umat ini seperti aku diberi kekuasaan ini. Fatafakkartu fil faqiril ja'i'i, maka aku berpikir fil faqiril ja'i'i, mengenai orang fakir yang kelaparan, wal maridid dha'i'i, orang sakit yang tersesat, wal ariyil majhudi, orang telanjang yang susah payah hidupnya, wal yatimil maksuri, dan orang yatim yang terputus rizkinya, wal armalatil wahidati, kemudian janda yang menyendiri atau kesepian, wal mazlumil maghuri, kemudian orang yang dizolimi, yang dikalahkan, wal ghoribi, dan juga orang yang asing, orang yang terasing, wal asiri, dan orang yang tertawan, wasyaikhil kabiri, dan orang yang sudah lanjut usia, wadil iyalil kathiri, dan orang yang mempunyai tanggungan yang banyak, wal malil qalili, dan orang yang mempunyai harta yang sedikit, wa asbahahum, dan orang-orang yang semisal mereka, fi aqtaril ardi, di penjuru-penjuru bumi, wa atrafil biladi, dan di pojok-pojok negeri. Fa'alimtu, maka aku tahu, annallaha sayas'alani anhum, aku tahu bahwasanya Allah akan menanyakan itu, anhum, mengenai mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa anna khosami, dan bahwasanya orang yang akan membantah aku, dunahum, yang membela mereka, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khasyitu an la yathbuta li hujjatun inda khusumatihi, maka aku takut tidak bisa memberikan hujjah
ketika aku berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, farahimtu nafsi fabakaitu, maka aku merasa ya kasihan pada diri aku sendiri, merasa sedih, fabakaitu, lalu aku pun menangis. Ini ada dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Libni Katsir, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir pada juz yang ke-9 halaman 217. Nah, jadi itu penjelasan atau syarah dari penulis kitab, yaitu Syekh Ismet Al-Hamuri, terhadap hadis ini. Jadi beliau memfokuskan dari dua hadis yang kita baca tadi, ada riwayat Imam Muslim, ada riwayat Imam Al-Bukhari, khusus pada kepemimpinan seorang imam atau khalifah, ya. Pertama, beliau mengatakan bahwa dalam hadis ini, di dalam hadis ini ada lafal atau redaksi al-amir. Dalam riwayat Imam Bukhari ada istilah al-imam, ya. Menurut beliau ini maknanya adalah sama, bimaknan wahidin, maknanya sama, yaitu wa huwallazi yar'a syu'unal 'amati bil islami, yaitu seseorang yang mengatur atau mengelola urusan-urusan umat berdasarkan Islam, ya. Nah, kemudian beliau menerangkan 3 contoh bagaimana khalifah itu benar-benar memahami makna pertanggungjawaban ketika seseorang itu menjadi khalifah, yaitu ketika seseorang itu menjadi khalifah dia adalah ra'in, ya, dia adalah orang yang tadi sudah saya jelaskan pengertiannya menurut Imam Nawawi. Ar-ra'i huwa, seorang ar-ra'i itu adalah al-hafidhu al-mu'tamanu al-multazimu, seorang pemelihara yang dia itu dipercaya, ya, atau diamanai. Kemudian multazim, dia itu mempunyai kewajiban solaha ma qama alaihi, ya, berkewajiban untuk mewujudkan kebaikan terhadap apa yang diurusnya, ya. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq pada waktu beliau baru saja diangkat atau dibaiat menjadi khalifah, ternyata banyak orang-orang yang pada waktu itu tidak mau membayar zakat karena mereka punya paham yang salah bahwa zakat itu hanya diwajibkan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul meninggal ya berarti sudah gugur kewajiban zakat, ya. Nah, itu tidak bisa diterima karena yang namanya zakat itu adalah kewajiban dari Allah yang wajib mereka tunaikan walaupun Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia. Nah, mereka menolak membayar zakat ini, maka kemudian pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq ini berniat untuk memerangi mereka. Nah, ketika mau berangkat berperang itu Umar bin Khattab pada waktu itu ingin memberikan pendapat, kenapa kok engkau memerangi mereka? Mereka itu kan sudah mengucapkan syahadat. Kalau mereka mengucapkan syahadat itu berarti harta mereka terpelihara, hartanya, darah mereka juga terpelihara. Artinya tidak boleh diperangi mereka itu. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq menjawab bahwa beliau akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan, ya, antara sholat dengan zakat. Kenapa? Karena ketika sholat mereka terus sholat walaupun Nabi meninggal. Jadi walaupun Nabi meninggal sholat mereka terus jalan. Tapi kalau zakat kok berhenti? Zakat dibayarkan ketika Nabi hidup, tapi ketika Nabi meninggal mereka nggak mau bayar zakat. Itu. Sementara sholatnya itu mereka lakukan terus. Nah, ini Abu Bakar Siddiq nggak bisa. Jangan memisah-misah antara sholat dengan zakat. Zakat itu adalah kewajiban yang menyangkut harta benda. Jadi berbeda, tidak ada bedanya. Itu juga kewajiban sama dengan sholat, itu adalah kewajiban pada tubuh kita, badan kita harus bergerak untuk sholat. Kalau harta ya harus tetap dibayar, ya. Jadi kalau mereka tidak mau membayar zakat seperti yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah walaupun itu harta yang remeh, nah, Abu Bakar As-Siddiq ini mengumpamakan seperti tali yang digunakan untuk mengendalikan unta atau mengikat unta. Maka kalau mereka nggak mau membayar zakat itu, aku akan memerangi mereka, ya. Nah, disitulah kemudian Umar bin Khattab
pada saat itu mengerti atau memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ini adalah sesuatu yang benar untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada saat itu. Kemudian contoh yang kedua yang ditunjukkan dalam persoalan ini, tanggung jawab seorang pemimpin itu adalah ketika Umar bin Khattab itu menyampaikan perkataannya mengenai pertanggungjawaban urusan kambing ya. Kalau Abu Bakar Siddiq ini beliau kelihatan sangat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan agama Islam. Jadi kalau agama Islam itu kan harus tetap dijaga, diamalkan. Itu tanggung jawab khalifah. Jadi kalau khalifah melihat ada ajaran Islam yang diselewengkan, yang wajib kemudian tidak dijalankan dengan alasan-alasan yang batil, ya ini tanggung jawab khalifah untuk meluruskannya. Nah, pada bagian yang kedua Umar itu mengatakan kalau sekiranya ada seekor kambing yang mati karena dia itu hilang ya di tepian sungai Efrat, maka saya khawatir Allah itu akan meminta pertanggungjawabannya kepada aku. Padahal yang namanya sungai Efrat ini kan posisinya sangat jauh di daerah Irak, Efrat dan Tigris ya, istilahnya itu di daerah sekitar Irak ya, dengan kota Madinah itu sangat jauh ya. Tapi Umar ini menunjukkan bahwa dia itu khawatir bahwa nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban mengenai matinya kambing itu. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu juga telah memahami persoalan itu, persoalan yang sama, yaitu seorang khalifah itu bertanggung jawab terhadap urusan-urusan rakyatnya. Ya, tadi dalam riwayat yang cukup panjang itu diterangkan bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu dia menangis karena dia menghayati betapa besar tanggung jawab dia terhadap rakyatnya. Dia khawatir ada orang-orang fakir yang kelaparan yang dia tidak bisa mengurusnya. Dia khawatir ada orang-orang sakit yang dia itu tidak ada yang mengurusnya ya. Kemudian orang anak yatim, orang-orang yang tidak punya pakaian, para janda, orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang terasing, orang yang sudah tua dan seterusnya di penjuru bumi pada waktu itu di bawah kekuasaan dia khawatir ada di antara mereka yang tidak sempat dia urus ya, sehingga dia khawatir nanti ketika di hari kiamat dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Rasulullah ya. Dia khawatir nanti ketika Rasulullah bertanya, kenapa kamu kok tidak mengurus yatim ini, kenapa kamu tidak mengurus janda ini, dia khawatir tidak bisa memberikan jawaban yang benar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu teman-teman peserta kajian pada malam hari ini, yang temanya adalah bahwa Islam itu memberikan amanah ya, tanggung jawab urusan-urusan rakyat ini kepada khalifah. Jadi menjadi khalifah ini bukan sesuatu yang untuk bangga-bangga atau ya seperti sekarang kekuasaan ini sesuatu yang dikejar-kejar ya, tapi di balik kekuasaan di dalam Islam itu ada tanggung jawab yang besar, yang ini kalau tidak bisa dijalankan tentu nanti di akhirat hanya akan menjadi kehinaan dan sesalan di hari kiamat. Demikian, terima kasih. Kalau ada yang ingin didiskusikan kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ikhwan akhwat fillah sekalian, jamaah kajian kitab Siasah malam ini, untuk yang mau bertanya bisa untuk ketik di kolom live chat atau raise hand untuk bertanya langsung ya. Ini kalau boleh saya simpulkan ya, berarti setiap dari kita ini sebenarnya adalah pemimpin ya, dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dari laki-laki terhadap rumah tangganya, bahkan sampai budak atau pembantu yang adalah pemimpin dari harta benda dari majikannya atau tuannya. Dan kemudian Syekh Ismet sendiri menjelaskan bahwa pemimpin atau amir itu adalah orang yang mengurusi urusan masyarakat berdasarkan Islam, dan dia yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Begitu ya, kurang lebih.
Iya, jadi kalau hadis ini tadi sebenarnya umum ya, setiap orang itu pemimpin, kemudian ada yang khusus difokuskan oleh penulis kitab yaitu pemimpin dalam pengertian pemimpin masyarakat secara umum ya, yaitu yang dalam Islam itu disebut dengan istilah khalifah. Ya, saya kira itu. Ini Masya Allah sudah masuk beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya ada yang raise hand dulu ya. Ya. Ini dari Zafri Janeli, monggo tafadhol untuk bisa bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya terkait seperti apa balasan terhadap pemimpin yang tidak amanah kelak di akhirat. Contohnya, para pemimpin saat ini yang hanya berpikir bagaimana memperkaya diri dan kelompoknya. Untuk itu mereka tega mengambil yang bukan haknya dengan membebani rakyat. Seperti apa ancaman azab Allah terhadap pemimpin yang tidak amanah seperti ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ki. Ya, terima kasih Bu Zafri Janeli atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah seperti apa balasan terhadap pemimpin yang tidak amanah, yaitu seperti pemimpin sekarang yang memperkaya diri sendiri dan tidak peduli kepada urusan rakyat. Ya, sebelumnya ingin saya perjelas ya bahwa pemimpin yang dimaksud dalam hadis ini itu adalah pemimpin yang menjalankan syariat Islam. Ya. Jadi pemimpin yang menjalankan syariat Islam saja itu kalau tidak benar-benar mengamalkan syariat Islam dalam tugasnya menjaga urusan-urusan umat, itu saja dia sudah menjalankan syariat ya. Tapi dia tidak amanah ya, ini khawatir nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, seperti Umar, seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Abdul Aziz. Nah, maksud saya begini, jadi sekarang ini pemimpin yang ada sekarang itu penyimpangannya itu yang pertama sebelum yang lain-lain itu adalah tidak menjalankan syariat Islam. Itu yang paling pangkal. Sudahlah dia tidak menjalankan syariat. Nah, setelah itu kemudian dia tidak amanah gitu loh. Hanya memperkaya diri sendiri, kemudian juga tidak peduli kepada rakyat. Sekarang ini kan ibaratnya mereka itu begini ya. Kalau misalnya contoh kasus tentang pindahnya ibu kota negara. Kita lihat pemerintah itu sangat ngotot sekali. Kenapa sih mereka itu kok ngotot? Padahal kita ini utangnya banyak, negara kita ini. Utang luar negerinya itu banyak sekali. Besarnya itu kalau akumulasi utang luar negeri itu 6.771 triliun. 6.771 triliun itu data per September tahun 2021 dari situs CNN Indonesia. 6.771 triliun. Setiap tahun itu ada tanggung jawab membayar pokok utang plus bunga utang yang itu besar. Bunganya saja tahun 2021, bunganya saja ya, itu besarnya 400 triliun. Tahun 2022 ini kurang lebih sama, mungkin nanti naik. Pembayaran bunganya loh, bunga utang bisa jadi mungkin 400 triliun lebih. Itu bunganya saja, belum pokok utang. Kenapa dalam situasi yang seperti ini? Utang, orang punya utang kan harusnya kan prihatin kan, menghemat. Ini tidak, ini uang itu digelontorkan untuk pindah ibu kota negara. Lah ini sebenarnya untuk kepentingan siapa? Itu berarti patut diduga itu bukan untuk rakyat. Rakyatnya disuruh prihatin, bayar pajak,
untuk utang, tapi mereka sendiri mengeluarkan dana yang sedemikian luar biasa untuk pindah ibu kota negara. Itu untuk kepentingan siapa gitu loh. Berarti itu artinya itu bukan untuk kepentingan rakyat. Pindah ibu kota negara itu nggak mungkin untuk kepentingan rakyat. Kalau untuk kepentingan rakyat ya mestinya tunda dulu lah, utang ini selesaikan gitu. Kenapa utang ini belum selesai, keluar duit untuk pindah ibu kota dengan alasan toh nanti ini bukan dari APBN loh yang membiayai awalnya. Akhirnya 53% dana pindah ibu kota negara akhirnya dibebankan kepada APBN loh. Kok enak banget awalnya katanya tidak membebani APBN, sekarang kok dibebankan kepada APBN. Itu kan artinya rakyat dibebani gitu. Awalnya beban ini ditanggung mungkin oleh korporasi-korporasi besar, tapi kemudian dia nampaknya melobi presiden sehingga sebagian dari dana APBN, dana untuk kepindahan itu tidak lagi ditanggung oleh korporat-korporat itu, tapi kemudian juga ditanggung oleh negara 53% lewat APBN. APBN itu mengambil duitnya itu dari mana? Dari rakyat gitu loh. Jadi kita yang awalnya itu presiden menjamin dah deh rakyat nggak usah bingung-bingung, ini kita pindah ini tidak membebani APBN. Jadi rakyat tuh tenang-tenang saja. Oke. Loh, sekarang 53% biaya pindah ibu kota negara ini dibebankan kepada rakyat lewat apa? APBN. Itu artinya apa? Nanti pajak akan semakin besar, semakin mencekik rakyat. Terus siapa yang menikmati pindahnya ibu kota negara? Apakah rakyat? Jawabannya pasti bukan rakyat. Pasti. Itu kepentingan-kepentingan lain yang orang sekarang menyebut oligarki. Itu pengusaha-pengusaha besar yang selama ini menjadi pendukung dari rezim yang ada. Gitu. Ya, jadi ini maksud saya begini, mereka ini pemimpin yang ada sekarang ini kesalahannya atau dosanya itu bukan hanya persoalan mementingkan diri sendiri, mengabaikan rakyat, tapi juga sejak awal itu anti kepada syariat Islam. Wah, itu dosanya besar. Dosanya itu bisa termasuk golongan orang kafir. Ini kalau ingin tahu balasannya, orang kafir kalau dia ingkar kepada syariat. Tapi kalau dia tidak ingkar, ya berarti dia bisa tergolong kepada orang zalim atau fasik. Karena di dalam Al-Quran itu orang yang tidak menjalankan syariat itu kategorinya dua. Oh tiga. Yang satu itu kafir. Dalam surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ini surat Al-Maidah ayat 44. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang menjalankan hukum bukan syariat Islam, dia mengingkarinya, dia ingkar, nggak percaya. Maka ini adalah orang kafir gitu. Tapi ada yang dia itu pemimpin itu dia masih percaya, masih iman kepada syariat, tapi dia menerapkan yang lain karena hawa nafsu atau kepentingan atau macam-macam. Nah, ini tidak dikafirkan, tidak dianggap murtad, tapi kategorinya tetap dia fasik, orang yang tidak taat kepada Allah, atau zalim, orang yang berbuat aniaya. Ya, ini diterangkan dalam surat Al-Maidah 45 dan Al-Maidah 47. Nah, Al-Maidah ayat 45 Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Ya. Siapa saja yang tidak menjalankan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim. Ya, zalim. Jadi tidak kafir. Zalim itu berarti dia masih beriman tapi dia menjalankan hukum yang lain yang bukan syariat Islam, dia zalim. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Al-Maidah ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Kalau tadi zalim,
ini orang fasik, orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Ini Al-Maidah ayat 47. Jadi ini juga dia tidak dikafirkan karena masih iman kepada syariat, tapi dia menjalankan hukum yang lain yang bukan syariat, maka ini bisa kategorinya zalim atau fasik, ya. Apalagi mereka itu tidak amanah. Nah, ketika tidak amanah ini nanti akan di akhirat itu akan mendapatkan kehinaan. Mereka akan mendapatkan kehinaan dan menjadi penyesalan. Ada satu hadis di mana suatu hari itu seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu berkata kepada atau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengangkat aku sebagai pemimpin, ya? Pada waktu itu kan banyak para sahabat yang diangkat Rasulullah menjadi pemimpin di provinsi-provinsi kan wilayah Islam. Misalnya ada yang diangkat menjadi gubernur di provinsi Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal, ya. Mu'adz bin Jabal ini seorang sahabat Nabi yang diangkat menjadi gubernur di provinsi Yaman. Nah, seperti itu kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ingin gitu. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mengangkatku menjadi pemimpin? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Aba Dzarrin, hai Abu Dzar, innaka dha'ifun." Sesungguhnya engkau lemah. Wa innaha amanatun. Dan sesungguhnya kepemimpinan atau imarah ini itu adalah amanah. Wa innaha, dan sesungguhnya amanah itu khizyun wa nadamatun yaumal qiyamah. Kepemimpinan itu akan menjadi khizyun, kehinaan, wa nadamatun, dan penyesalan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kalau orang itu tidak bisa menjalankan dengan baik, ya. Nah, jadi ini hadis yang sahih, yang ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Zafri Janeli. Kalau dia tidak bisa mengemban kepemimpinan, ya, pemimpin itu dengan amanah, bagaimana? Ya, Rasulullah mengatakan orang-orang yang tidak bisa menjalankan amanah itu akan mendapatkan kehinaan pada hari kiamat dan akan mendapatkan nadamah, ya, perasaan penyesalan pada hari kiamat. Duh, kenapa ya dulu aku jadi presiden, kenapa aku jadi menteri, kenapa dulu aku jadi gubernur. Jadi bukan menjadi kebanggaan yang dia bisa banggakan di hadapan umat manusia, tapi justru menjadi penyesalan karena tidak ada amanah dalam ketika dia memegang jabatan atau kepemimpinan, ya. Baik, saya kira itu sebagian yang bisa kami jelaskan untuk Ibu Zafri Janeli. Terima kasih. Masya Allah, jazakallah khair ya atas jawabannya. Tapi mendengar jawaban antum tadi ya tentang APBN, katanya nggak pakai APBN, ternyata masuk ke APBN, itu termasuk bahasan kita 2 minggu sebelumnya berarti ya. Yang ini menipu rakyat gitu, masuk ke situ nggak ya sebenarnya? Iya, bisa. Dan kalau menipu rakyat itu kan nanti balasannya diharamkan masuk surga, nggak boleh. Diharamkan itu bisa masuk neraka abadi kalau dia kafir, ya, ingkar kepada syariat. Tapi bisa tidak masuk surga dalam arti bukan tidak masuk surga selama-lamanya, tapi tidak masuk surga bersama orang-orang yang awal masuk surga. Jadi artinya tertunda. Dia tertunda karena harus masuk neraka dulu. Karena dia kan berbohong kepada rakyat, ya nggak bisa masuk surga secara langsung kan, harus masuk neraka dulu. Tapi kalau dia masih beriman, tidak menyekutukan Allah, masih ada harapan nanti diangkat dari neraka masuk ke surga. Di dalam Quran Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tetapi Allah akan mengampuni
dosa-dosa apa saja selain dari syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Lima yasha. Ya, jadi kalau Allah menghendaki nanti dia masuk neraka dulu, tapi ya masuk surganya makanya belakangan. Diharamkan masuk surga itu di awal-awal, tapi nanti bisa masuk surga kalau sudah selesai selesai dicucinya ya. Iya. Ini sudah kita bahas ya. Jadi nanti Sebelumnya. penanya bisa kembali kepada uqubatul amir alladzi yaghussu ra'iyatahu. Hukuman untuk pemimpin yang menipu rakyatnya. Nah, ini dulu pernah kita kaji tanggal 17 Januari, ini masih ada di catatan saya, 2022. Untuk kajian sebelum-sebelumnya jemaah semua bisa menyimak kembali di channel Soldah TV atau Sakofah Peradaban Pemikiran. Nah, ternyata menanggapi tentang tentang syirik, ini ada pertanyaan tentang syirik juga ternyata ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah, Yai, kata Ustadz Dwi Condro, kesyirikan terbesar abad ini adalah demokrasi. Berarti para pemimpin saat ini ancaman dosanya adalah syirik ya? Apa tuh? Ya, saya kira itu benar ya. Cuma mereka itu kebanyakan tidak tahu, itu yang jadi persoalan gitu. Jadi mereka ngertinya itu ya sistem demokrasi ini baik-baik saja gitu. Karena demokrasi itu biasanya yang ditonjolkan itu adalah bahwa sistem demokrasi itu pemimpinnya itu adalah pilihan rakyat. Bukan pemimpin yang berkuasa atas dasar warisan ya. Jadi pemimpin itu kalau ketika dipilih oleh rakyat ya, itu menjadi satu faktor yang membuat demokrasi itu lebih favorit ya dibandingkan sistem-sistem yang lain, termasuk sistem monarki atau kerajaan, atau dulu sistem khilafah tapi sudah menyimpang. Jadi ketika khilafah di masa-masa akhir ya, di masa khilafah Utsmaniyah itu, walaupun itu sistem yang Islami yang memang diajarkan oleh Islam, tapi ada penyimpangan pada unsur ini, pada unsur proses kepemimpinan. Harusnya itu pemimpin itu dipilih rakyat, umat itu dilibatkan untuk memilih si A atau si B, bukan khalifah itu adalah keturunan dari khalifah sebelumnya. Jadi ini ini juga menjadi satu faktor kenapa orang-orang itu benci kepada khilafah. Mereka itu membayangkan khilafah itu dalam bentuk yang sudah menyimpang gitu loh. Seharusnya itu tidak begitu. Jadi yang namanya khilafah itu memang mestinya bukan turun-temurun, tapi khalifah itu pilihan rakyat. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan umat Islam itu tertarik dengan sistem yang namanya demokrasi. Karena kan pemimpin itu pilihan rakyat. Jadi siapapun selama dia mampu ya dia bisa menjadi pemimpin gitu. Nah, ini yang mengakibatkan orang itu tergelincir sehingga wah kayaknya demokrasi aja deh, jangan khilafah, karena khilafah itu karena ini turun-temurun gitu kepemimpinannya gitu. Pertanyaannya itu lah khilafah yang mana dulu gitu. Yang kita inginkan, yang diinginkan oleh umat Islam seharusnya khilafah yang mengikuti jalan kenabian, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah gitu loh. Nah, ini khilafah yang mana? Dulu dalam sejarah Islam itu adalah khulafaur rasyidin, yaitu dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang pada waktu itu khalifahnya itu dipilih oleh umat, bukan turun-temurun gitu loh. Yang setelah itu memang mulai dari khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah dulu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya sampai yang terakhir khilafah Bani Utsmaniyah, itu ya turun-temurun. Yang sebenarnya ini penyimpangan sebenarnya, yang nanti kalau khilafah ini muncul kembali, ini akan kita hentikan ya praktek seperti itu. Nah, padahal jadi unsur yang kemudian membuat orang tertarik demokrasi itu yang ditonjolkan. Nah, ini sebenarnya demokrasi itu substansinya itu bukan pada masalah kepemimpinan yang dipilih oleh rakyat, itu yang disebut dengan kedaulatan rakyat, tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu bahwa rakyatlah yang membuat hukum.
Itu sebenarnya yang menjadi inti demokrasi yang lebih penting daripada kepemimpinan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak pernah rakyat atau umat Islam itu memahaminya gitu. Jadi yang dipahami itu demokrasi, rakyat memilih pemimpin, sudah. Atau paling banter begini, demokrasi itu sistem yang berbeda dengan sistem yang lain, karena sistem yang lain itu adalah sistem yang istilahnya apa ya? Kalau demokrasi itu ada unsur kebebasan. Sementara sistem yang lain itu mungkin dianggap despotis ya, dianggap sangat sentralistik ya, sehingga akhirnya umat juga salah paham karena mereka menganggap khilafah itu sistem yang sentralistik, despotik, yang zalim lah, intinya memberi kesempatan yang sedikit kepada rakyat. Nah, padahal nih dalam demokrasi itu ada konsep kedaulatan rakyat dalam arti rakyat yang membuat hukum, membuat peraturan. Nah, ini bisa disebut unsur syiriknya. Karena apa? Sebenarnya yang berhak membuat hukum itu adalah Allah. Lewat Quran, lewat hadis. Karena yang berhak membuat hukum ini Allah, ini kok ada yang lain nih yang membuat hukum. Nah, ini berarti kan mengambil haknya Allah. Nah, itu disebut orang-orang yang seperti ini menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu. Ini disebut dalam surat At-Taubah ayat 31, ini Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi ada satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 31 yang itu menjadi satu ayat yang sangat penting dibahas oleh umat Islam, yang bunyinya begini: ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu, mereka, yaitu orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, menjadikan ahbarahum, para pemuka agama mereka, yaitu pemuka Yahudi, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, pemuka agama Nasrani, arbaban min dunillah, itu menjadikan para pemimpin agama mereka itu menjadi apa? Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kan syirik kan, mereka itu berbuat syirik. Nah, ayat ini itu maksudnya apa? Nah, ayat ini pernah suatu saat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu dulu Nasrani lalu masuk Islam menjadi barisan sahabat Rasulullah. Nah, suatu saat Adi bin Hatim itu dia masih pakai kalung salib, lalu Rasulullah menyampaikan ayat tadi At-Taubah 31, ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang ahli kitab itu dulu menjadikan pemuka-pemuka agama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Lalu Adi bin Hatim itu membantah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami enggak pernah menyembah mereka, nggak pernah kita itu nyembah pemuka agama mereka. Rasulullah mengatakan bala, maksudnya tidak begitu. Rasulullah mengatakan innahum harramu alaihimul halala, mereka pemimpin-pemimpin agama itu mengharamkan kepada kamu apa-apa yang halal, wa ahallu alaihimul harama, dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah yang dimaksud orang-orang Yahudi itu menyembah pemuka-pemuka agama mereka, beribadah kepada pemuka agama mereka karena mereka itu mengikuti ketentuan dari pemuka agama itu yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itu artinya menjadi Tuhan selain Allah itu gitu. Nah, itu yang sekarang itulah yang terjadi di dalam sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu dihalalkan oleh mereka. Misalnya riba. Riba ini kan haram kan dalam Islam, tapi dalam sistem demokrasi sekarang keluar undang-undang perbankan nasional yang membolehkan bunga bank, bahkan itu menjadi satu ciri dalam kredit. Jadi yang namanya kredit itu pasti ada bunganya. Itu kan berarti sesuatu yang haram dihalalkan dalam sistem demokrasi. Sebaliknya sesuatu yang halal diharamkan, ya.
Sebagai contoh ada undang-undang yang mengharamkan poligami. Itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Walaupun kalimatnya tidak tegas mengharamkan, tapi mempersulit, mempersempit gitu. Yang mau poligami dihambat dengan berbagai macam syarat. Jadi sesuatu yang halal diharamkan, sesuatu yang haram dihalalkan. Nah, gitu. Berarti apa namanya nih lembaga legislatif yang seperti ini? Ini kan sama dengan yang ada pada masa Rasul, ketika Rasulullah itu mengkritik pemuka-pemuka agama Yahudi, pemuka-pemuka agama Nasrani yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal dan diikuti oleh kaum mereka masing-masing. Ya. Oke, cuma ini memang persoalan yang saya kira perlu ada penjelasan, karena saya kira banyak umat Islam yang belum sampai kepada mereka penjelasan tentang haramnya atau batilnya sistem demokrasi gitu. Jadi saya kira seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, lengkap sekali penjelasan antum, Ustaz. Masya Allah. Kemudian ini masih ada pertanyaan yang masuk cukup banyak ya. Cukup banyak, tapi ini mungkin ini pertanyaan penutup ya. Seperti yang tadi antum sempat jelaskan ya, bahwa sekarang ini yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, dan seterusnya lah. Banyak sekali ketika kita membuka faktanya itu terbuka satu persatu. Dan akhir-akhir ini itu kita sering mendengar teman-teman atau satu-satu yang lain itu ketika melakukan kritik pada presiden, ini pertanyaan yang cukup sering kita dengar juga tadi sebenarnya. Melakukan kritik pada presiden itu langsung dilabeli bahwa dia itu pemberontak, bahwa dia itu khawarij katanya ya. Bahkan sampai masjid ini mau dipetakan ya katanya. Ya Allah. Terus beberapa teman-teman ini mengatakan bahwa akidah Ahlussunnah itu yang sebenarnya itu wajib untuk taat pada ulil amri. Sedangkan presiden ini adalah ulil amri, mereka sholat, mereka juga bayar zakat dan lain sebagainya. Maka sebagai bagian dari Ahlussunnah, kita itu wajib untuk taat pada presiden. Seakan-akan presiden itu suci lah, orang yang suci dan wajib untuk ditaati. Apakah ini mirip doktrin gereja terdahulu ya? Apakah memang polanya seperti ini juga? Jadi begini ya, itu gini. Ini orang yang berpendapat seperti ini dia keliru ya. Keliru kalau misalnya orang yang mengkritik pemerintah disebut khawarij. Khawarij itu perlu saya beritahu itu adalah golongan yang memberontak kepada khalifah pada waktu itu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan khawarij ini memberontaknya itu dengan pedang, dengan senjata. Jadi khawarij itu kelompok pemberontak dalam sistem khilafah. Sistem khilafah itu pemimpinnya namanya khalifah jabatannya. Itu pada waktu sejarah itu khawarij itu munculnya kapan? Yaitu pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Itulah namanya khawarij, yaitu mereka mengkritik dengan pedang. Nah, sekarang kita ini bukan hidup dalam sistem khilafah loh, sistem presiden. Jadi Pak Jokowi itu jangan disamakan seperti Ali bin Abi Thalib, itu salah banget ya. Jadi yang namanya khawarij itu memberontak kepada khalifah. Sekarang ini nggak ada yang namanya khalifah itu. Kok bisa Pak Jokowi atau presiden sekarang itu dianggap seperti khalifah? Itu bagaimana mungkin? Nggak bisa dong. Ya. Bahkan ulil amri pun. Jadi itu salah alamat gitu. Jadi yang namanya khawarij itu dulu kelompok yang memberontak kepada khalifah yang sah. Itu definisinya. Bukan memberontak kepada presiden gitu. Jadi itu beda ya. Itu berarti dia itu terlalu memaksakan pengertian khawarij. Coba pelajari sejarah khawarij yang benar gitu. Khawarij itu memberontaknya kepada siapa? Kepada khalifah. Khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Sekarang kalau ada orang yang mengkritik presiden sekarang, pertanyaannya adalah presiden sekarang ini apakah khalifah? Apa bukan gitu loh. Jawabannya kira-kira apa? Bukan khalifah. Itu satu. Jadi itu terlalu memaksakan pendapat. Yang kedua, dulu khawarij itu
memberontaknya itu tidak dengan kata-kata, tapi dengan pedang, memerangi dengan senjata. Nah sekarang ini yang melakukan, yang disebut-sebut, yang dituduh Khawarij itu cuma dengan kata-kata, nggak pernah kita memegang, mari kita perangi. Enggak, kita nggak pernah bawa pedang loh kita ini. Kita ini sekarang bicaranya di sosmed doang, pengajian-pengajian di Zoom, di masjid, lewat tulisan-tulisan gitu. Kok bisa orang yang seperti ini atau kelompok yang seperti ini disebut Khawarij? Itu titik kesamaannya di mana? Khawarij itu bawa pedang. Kita ini sekarang ini tidak membawa pedang, tapi kita ini hanya dengan ucapan. Sama nggak ucapan itu dengan pedang? Nggak sama kan? Kok bisa disamakan? Nah itu namanya memaksakan pendapat. Nggak boleh dong, itu namanya tidak fair itu yang menuduh itu. Pelajari sejarah Khawarij dengan benar. Khawarij itu membawa pedang ketika memerangi khalifah. Sementara orang-orang sekarang, kelompok-kelompok yang Anda sebut atau yang disebut Khawarij, itu nggak bawa pedang, tidak bawa senjata apapun. Yang dibawa itu adalah pemikiran yang disampaikan lewat sosmed, lewat Zoom, lewat tulisan, lewat internet. Mana? Buktikan kami itu mempunyai senjata. Buktikan kami itu punya senjata, punya bom, itu buktikan. Kalau kami Khawarij itu buktikan bahwa yang kami kritik itu adalah khalifah. Buktikan. Yang kita kritik bukan khalifah kok. Dan kita juga tidak punya pedang. Bagaimana mungkin Anda bisa menganggap kami ini adalah Khawarij? Itu namanya ngawur. Ngawur itu bro. Ya, nggak benar itu yang menuduh itu. Ya. Apalagi disebut ulil amri pula. Ulil amri bagaimana? Gini, ulil amri itu pengertiannya adalah al-hakimul muslimul ladzi yahkumu bil Islam. Ulil amri itu adalah pemimpin yang muslim yang menerapkan hukum Islam. Itu definisi di dalam kitab yang berjudul Nizamul Hukmi fil Islam, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zallum. Ulil amri, yang disebut ulil amri, huwa adalah al-hakimul muslimu alladzi yahkumu bil Islam. Ulil amri itu adalah al-hakim, pemimpin, tapi tidak hanya pemimpin, ada sifatnya. Pertama adalah muslim, al-hakimul muslim, pemimpin yang muslim. Tapi tidak berhenti muslim. Ada sifat yang kedua, alladzi yahkumu bil Islam, yaitu yang menjalankan hukum Islam. Itulah ulil amri, pemimpin yang muslim dan menjalankan hukum Islam. Itu ulil amri. Kalau sekarang itu apakah mereka muslim? Mungkin muslim ya. Tapi menjalankan hukum Islam tidak. Menjalankan syariat Islam atau tidak? Itu yang harus bisa dibuktikan. Mungkin bisa tapi hanya sebagian, yaitu kalau haji hukum Islam. Tapi kalau hukum-hukum yang lain, hukum ekonomi itu ada larangan riba. Mana larangan riba diterapkan malah riba dijalankan, harusnya kan ditinggalkan, ini malah dijalankan. Ya. Jadi yang namanya ulil amri itu bukan sembarang pemimpin itu ulil amri. Ulil amri itu artinya bukan pemimpin titik, tapi pemimpin ada syarat-syaratnya, bukan sembarang pemimpin itu kamu sebut ulil amri, itu namanya ngawur itu. Bicara itu jangan ngawur, pakai ilmu gitu. Kalau bicara tanpa ilmu itu jadinya menyesatkan diri kamu sendiri, menyesatkan umat Islam. Nggak boleh itu, kamu dosa itu seperti itu. Ya ini saya katakan pada ikhwan-ikhwan sekalian yang menuduh Khawarij, loh Khawarij yang mana? Wong kita ini mengkritik presiden kok bukan mengkritik khalifah. Khawarij itu mengkritiknya khalifah loh. Khawarij dulu Ali bin Abi Thalib. Dan Khawarij itu bawa pedang. Kita ini nggak punya pedang, nggak punya senjata, nggak punya bom gitu. Kita harus taat pada ulil amri, benar. Tapi apakah presiden itu ulil amri? Jawabannya tidak. Oke, ya, makasih ya. Mohon maaf nih kalau mungkin terlalu ngegas. Saya seneng kalau udah lihat antum ngegas nih, seru gitu pembahasannya. Ya Allah. Jadi ini jamaah semua, kita sekarang bisa menjelaskan ya ke teman-teman lainnya bahwa Khawarij itu memberontak ke
kekhalifahan, bukan ke presiden, dan mereka itu ngangkat senjata. Lah kita kan cuman dengan pemikiran, dengan bahasan-bahasan, dengan kajian, dari mana ketemu khawarijnya gitu loh. Dan ulil amri ini hakim, dia muslim dan menjalankan hukum Islam begitu ya kayaknya. Iya. Ini kalau kata orang Jawa ini ketemu pirang perkoro gitu. Masya Allah. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan lainnya masih banyak ya. Iya. Cuman karena waktu kita sekarang nggak terasa ini sudah 21.40. Mungkin ada sedikit kalimat penutupnya. Apa tuh ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi malam hari ini kita menerangkan bagaimana seorang khalifah itu dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya. Ya, itu inti kajian kita. Nah, kemudian tadi ada beberapa pertanyaan yang kritis ya. Tadi ada yang menganggap orang yang mengkritik presiden itu adalah khawarij. Tadi sudah saya jelaskan itu tuduhan yang batil karena khawarij itu adalah orang-orang yang mengkritisi khalifah dalam negara khilafah dengan menggunakan pedang ya. Sementara kalau sekarang ada kelompok yang kritis kepada pemimpin itu kritisnya kepada sistem sekarang ya, presiden atau mungkin yang lain, tapi yang jelas bukan khalifah karena sistem khilafahnya sudah tidak ada sejak tahun 1924 ya. Apalagi yang kelompok-kelompok Islam yang kritis kepada pemimpin sekarang itu mereka tidak menggunakan pedang ya, tapi hanya mengkritik dengan mulut saja, dengan tulisan dan yang sebangsanya. Nah, kemudian tadi ada sedikit bantahan juga dari saya, kalau pemimpin sekarang itu disebut ulil amri, saya sangat tidak setuju karena yang namanya ulil amri itu adalah pemimpin muslim yang menerapkan hukum Islam. Ya, sementara kalau yang ada sekarang itu walaupun mungkin muslim kemungkinan, tapi tidak menjalankan hukum Islam atau syariat Islam. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khairan untuk Kiai Sidik Aljawi atas ilmunya malam ini yang Masya Allah sekali pembahasan kita pada malam hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya yang tadi sudah masuk, insya Allah alhamdulillah sudah saya catat. Insya Allah akan kita tanyakan pada kajian-kajian yang selanjutnya. Saya mewakili tim yang bertugas. Apabila ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.